Shalom, bagaimana kabar saudara? Luar biasa? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita adalah para Hupernikau, yang artinya para pemenang total. Kita adalah jemaat yang bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus dengan cara yang benar. Pagi hari ini, tema khotbah saya adalah sebuah pernyataan, Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah salah. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca dalam Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30. Saya akan bacakan untuk saudara. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan ayat berikutnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Garis bawahi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami pergumulan hidup, pernah mengalami sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Setiap orang, termasuk saudara dan saya, tidak terkecuali, kita orang-orang percaya, pasti pernah mengalami sesuatu yang tidak baik. Entah itu sakit penyakit, entah itu krisis keuangan, entah itu masalah keluarga, atau lain sebagainya. Tapi jelas, selama kita masih hidup di dunia ini, kita pernah dan bahkan akan terus mengalami masalah. Sebab dalam Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, kemalangan orang benar banyak. Masalah orang benar, persoalan orang benar banyak. Tapi puji Tuhan, ayat itu tidak berhenti di situ. Tetapi Allah akan menyelesaikan semuanya untuk kita. Jadi masalah saudara dan saya, selama kita hidup di dunia ini, banyak. Tetapi Allah akan menyelesaikan semuanya. Bukan sebagian dari masalah kita, tapi semua masalah kita Tuhan akan selesaikan. Amin. Haleluya. Tapi ironisnya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, banyak sekali anak Tuhan ketika dalam pergumulan hidup, ketika menghadapi sesuatu yang tidak baik, mereka mempertanyakan keberadaan Allah. Bahkan mereka meragukan keberadaan Allah. Mereka mengatakan, jangan-jangan Allah tidak ada di dalam hidup saya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah saudara berpikir seperti itu. Sebab Allah itu ada dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b dikatakan,
bahwa Allah tidak akan sekalipun meninggalkan kita. Tidak akan sekalipun membiarkan kita. Dalam teks aslinya, dalam bahasa Yunani luar biasa. Kata tidak diucapkan sampai 5 kali. Aku tidak, 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 tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan pernah sekalipun meninggalkan engkau. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan Yesus luar biasa. Dia selalu ada bersama kita. Dan Allah tidak pernah salah. Itu sebabnya lebih jauh lagi, ada 3 hal yang harus saudara dan saya pahami supaya kita tetap kuat, supaya iman kita kepada Yesus Kristus tidak goyah ketika kita sedang mengalami pergumulan hidup. Ketika sesuatu yang buruk sedang terjadi dalam kehidupan kita. 3 hal berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi dalam Roma pasal 8. Ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita harus memahami bahwa Allah turut bekerja. Yang pertama, kita harus memahami bahwa Allah turut bekerja. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Allah kita bukanlah Allah yang bekerja hanya pada waktu penciptaan. Waktu menciptakan langit, bumi, serta isinya. Tidak, saudara. Allah tetap bekerja sampai sekarang. Bahkan sampai selamanya. Sebab Allah kita tidak pernah berubah. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan, Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam Maleki pasal 3 ayat 6 dikatakan kuasa Allah tetap sama. Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk menolong saudara dan saya, anak-anaknya. Artinya kita tidak pernah sendirian. Allah ada. Dan firman-Nya ya dan amin. Allah tidak pernah salah. Itu sebabnya hal pertama ini kita harus betul-betul memahami bahwa Allah turut bekerja. Artinya turut bekerja, Allah turut bekerja, artinya Allah hadir. Allah ada bersama kita. Bahkan tadi dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b sudah jelas. Dalam teks Yunaninya luar biasa. Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Artinya kita tidak tinggal sendiri. Ada Allah bersama kita. Dengan pemahaman yang benar seperti ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anaknya, sekalipun kita sedang menghadapi pergumulan hidup, menghadapi sesuatu yang tidak baik, menghadapi sesuatu yang buruk, kita akan tetap kuat. Iman kita kepada Tuhan Yesus tidak akan goyah. Karena kita tahu Allah turut bekerja. Allah hadir. Allah ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Hal yang kedua harus kita pahami supaya kita tetap kuat. Iman kita tidak goyah kepada Yesus Kristus ketika kita sedang diperhadapkan dengan masalah kehidupan. Hal yang buruk sedang terjadi. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Hal yang kedua, kita harus memahami bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Saya ulang, hal kedua yang harus kita pahami adalah Allah bekerja dalam
segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Allah bekerja dalam segala sesuatu itu di dalam kedaulatannya. Artinya, Allah bekerja baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang buruk. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu bukan hanya kejadian yang baik saja yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi juga kejadian yang tidak baik, kejadian yang buruk dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat, iblis memang menggunakan hal buruk, hal yang tidak baik, untuk mencobai anak-anaknya supaya melawan, berontak terhadap Allah. Kita ingat kisah Ayub, bagaimana iblis menghancurkan kehidupannya. Dan kita tahu Tuhan mengizinkan hal itu. Tapi sampai akhir hidupnya, Ayub tidak melawan Allah. Ayub tidak berontak kepada Allah. Jadi memang iblis akan menggunakan hal yang tidak baik, hal yang buruk dalam kehidupan kita untuk mencobai kita supaya kita melawan, berontak terhadap Allah. Sedangkan Allah mengizinkan hal tidak baik, hal buruk terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji kemurnian iman kita supaya kita semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah mengizinkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidup anak-anaknya, dalam hidup saudara dan saya, artinya Allah akan mereka-reka hal yang tidak baik itu menjadi baik adanya. Saya ulang. Ketika Allah mengizinkan hal yang tidak baik, hal yang buruk terjadi kepada anak-anaknya, kepada saudara dan saya, itu berarti Allah akan mereka-rekakan ketidakbaikan itu menjadi baik. Kalau hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita anak-anaknya tidak akan direka-rekakan oleh Allah untuk menjadi baik bagi kita anak-anaknya, tidak akan terjadi. Perhatikan baik-baik saudara. Tidak akan terjadi hal yang buruk, yang tidak baik dalam hidup saudara dan saya, kita sebagai anak-anak Tuhan, jika Allah tidak mereka-rekakannya menjadi baik. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Sesuatu yang tidak baik, hal yang buruk terjadi kepada saudara dan saya anak-anaknya, itu hanya diizinkan Allah karena Allah akan mereka-rekakan menjadi baik. Saudara ingat kisah Yusuf di dalam Kejadian? Yusuf dibuang. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf mengalami penderitaan. 13 tahun dia mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, apa kata Yusuf kepada saudara-saudaranya? Engkau mereka-rekakan sesuatu yang tidak baik kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk memelihara umat Allah yang besar, Israel. Artinya Yusuf tahu persis bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Poin kedua ini penting, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita memahami bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Entah itu peristiwa yang baik, kejadian yang baik, atau kejadian yang tidak baik, kejadian yang buruk. Tapi seperti tadi saya katakan, firman Tuhan dengan jelas memberitahu bahwa kalau kejadian yang tidak baik, masalah yang tidak baik terjadi kepada saudara dan saya, kepada anak-anak Tuhan,
yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu berarti Tuhan izinkan masalah yang tidak baik itu, karena Tuhan akan mereka-rekakannya menjadi baik. Artinya, kalau masalah yang tidak baik terjadi kepada kita dan Allah tidak akan mereka-rekakannya menjadi baik, masalah itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa? Allah selalu ada bersama kita. Allah selalu melakukan hal-hal yang baik. Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang tidak baik. Di dalam Yeremia pasal 29 saya akan bacakan untuk saudara. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi mari kita renungkan sejenak. Bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang buruk bagi saudara dan saya. Catat. Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik untuk saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Allah hanya mengizinkan hal yang tidak baik, hal yang buruk terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Allah akan mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Allah tahu persis masalah kita di dalam dunia yang fana ini, itu banyak. Makanya dalam Mazmur 34 ayat 20 tadi dikatakan, masalah orang benar itu banyak. Tapi sesuai dengan janjinya, ayat itu dikatakan, tetapi Allah menyelesaikan semuanya. Wow, luar biasa kita sebagai anak-anak Tuhan. Praise the Lord, puji Tuhan. Saya bangga memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika peristiwa gempa bumi yang dahsyat di tahun 2006 di Jogja, saya ikut mengalami saat itu, lebih dari 6.000 orang meninggal. Ribuan rumah hancur. Harta benda rusak, bahkan hilang karena banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan saat itu. Mereka mencuri. Tetapi saya perhatikan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, khususnya jemaat yang saya layani. Mereka bisa melalui situasi yang sangat memprihatinkan itu. Mereka bisa melalui kejadian yang buruk itu dengan tetap mengucap syukur. Saya mau katakan, berarti anak-anak Tuhan itu tahu persis, memahami bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Entah itu hal-hal yang baik, ataupun hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Karena memang hidup adalah rangkaian masalah. Masalah kita orang-orang benar banyak. Masalah yang satu belum selesai, masalah lain sudah datang. Atau masalah satu sudah selesai, masalah baru datang. Hidup kita rangkaian masalah. Tetapi Allah akan menyelesaikan semuanya untuk kita. Amin. Kita tahu persis Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus memahami supaya kita tetap kuat, iman kita kepada Yesus tidak goyah ketika kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup, dengan masalah, dengan keadaan yang tidak baik, dengan sesuatu yang buruk. Yang ketiga, kita harus memahami bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Kita harus memahami bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat 28 khususnya tadi dikatakan, Allah turut bekerja. Artinya Allah hadir, Allah ada dalam segala sesuatu. Artinya dalam keadaan yang baik ataupun yang tidak baik. Dan dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi hal yang ketiga, kita harus memahami bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sejak Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Allah selalu melakukan yang baik. Allah selalu membuat segala sesuatunya baik. Kita spesial, kita ciptaan yang spesial di mata Tuhan. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 10 dikatakan, kita ini biji mata Allah. Biji mata Allah. Dan dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, kita ini berharga dan mulia di hadapannya. Jadi Allah akan melakukan hal-hal yang baik untuk saudara dan saya. Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Yesus. Allah akan mendatangkan kebaikan. Ketika Allah mengizinkan hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, Allah akan mereka-rekakannya menjadi baik. Saya baru membaca artikel, saudara nanti bisa browsing di internet. Tanggal 27 Juni kemarin, seorang mantan pengusaha di Amerika yang bernama Jack Whittaker. Tanggal 27 Juni kemarin, berapa minggu yang lalu, dia meninggal di usia 72 tahun. Kisahnya begitu luar biasa untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah, Jack Whittaker ini seorang pengusaha konstruksi yang cukup berhasil. Dia mempunyai aset lebih dari 250 miliar. Cukup berhasil dengan karyawan lebih dari 100 orang pegawainya. Di tahun 2002, Jack mendapatkan rezeki nomplok, saudara. Dia mendapatkan lotre senilai 4,5 triliun kurs hari ini. Kurs rupiah hari ini kalau dihitung 4,5 triliun rupiah. 4,5 T, saudara. Bukan main-main. Ini jumlah uang yang begitu besar. 4,5 triliun. Dia mendapatkan lotre. Wah, dia semakin kaya. Dia mengajak istri dan anaknya piknik ke Yerusalem, ke Israel. Dia membelikan apa saja yang diinginkan oleh dirinya, istrinya, anaknya. Saudara,
Istri dan anaknya diberikan hadiah yang banyak. Anaknya diberikan uang yang banyak. Dan cucunya, cucu satu-satunya, seorang wanita, diberikan satu villa mewah dengan 4 mobil. Wow. Cucu satu-satunya, dia belikan villa mewah dengan 4 mobil. Dan setiap minggu, Jack memberikan uang jajan kepada cucunya ini setiap minggu paling sedikit 28 juta rupiah. Ya, sebulan lebih dari 100 juta. Uang jajan, saudara, lebih dari 100 juta. Semakin royal Jack, dia menyumbang pembangunan gereja, 2 gereja dengan nilai 215 miliar. 215 miliar. Dia menyumbang yayasan sosial atas nama dia 205 miliar. Dia sering membagikan uang kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Banyak hal yang dilakukan. Dia bahkan memberikan sebuah rumah dan mobil untuk kasir toko yang menjual lotre kepada dia sebagai ucapan terima kasih. Tetapi sayang, kehidupan Jack jadi jauh dari Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia melakukan hal-hal yang berdosa. Dia seringkali pergi ke klub striptease dengan wanita-wanita. Itu membuat istrinya sangat sedih. Bahkan Jack tidak lagi merawat dirinya dengan tampang yang lusuh, berjenggot, tebal, dan mata merah karena sering mabuk-mabukan. Dan dengan kesombongannya, perhatikan, Jack berkata seperti ini. Jack mengatakan, uang saya lebih banyak daripada Tuhan. Uang yang saya miliki lebih banyak daripada Tuhan. Sejak saat itu, Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi dalam kehidupannya. Jack seringkali mengalami ditipu, bahkan dirampok. Karena ketika dia pergi ke klub striptease, dia membawa uang cash, saudara. Bahkan di mobilnya uang cash itu miliaran. Sampai berapa kali dia pernah kehilangan uang di mobilnya? 7 miliar, 2,8 miliar. Karena dia bawa uang cash. Terlalu banyak uang dia. Dan pada tahun 2003, cucu yang dia sayangi, cucu satu-satunya, ditangkap karena diketahui sebagai pecandu narkoba. Tapi mungkin dengan uangnya tidak lama, sehingga cucunya juga bisa bebas. Di tahun 2004, tahun berikutnya, berita yang sangat menggemparkan di Virginia, Amerika, karena di rumah Jack ditemui mantan pacar cucunya. Mantan pacar cucunya meninggal overdosis di rumahnya. Dan saat itu cucunya tidak ada di rumah, hilang. Tapi setelah 2 minggu kemudian ditemukan mayatnya di kantong plastik, saudara. Dan kejadian ini misteri karena sampai saat ini polisi tidak bisa mengungkap siapa pelakunya. Cucunya yang dia sayang meninggal. Tahun 2007, Jack jatuh miskin, saudara. Karena dia dituntut atas pelecehan seksual di tahun 2003
Demikian juga masalah-masalah bisnis dengan bank-bank, dengan bank. Maka 2007 dia jatuh miskin. Berbagai masalah terjadi dalam kehidupannya. Di tahun 2009, anaknya yang tertua, putrinya tertua, meninggal. Tidak lama kemudian, mantunya atau ibunya daripada cucunya meninggal. Masalah terus terjadi dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya. Dan puncaknya di tahun 2016, 4 tahun yang lalu, rumahnya terbakar ludes tanpa asuransi. Jack jatuh miskin. Dia mengakui kematian cucunya itu karena uang. Dia dan istri mengakui hidup mereka berantakan, hancur, keluarga mereka hancur. Semua karena mereka lupa diri, karena uang. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang mau saya tekankan dalam kisah ini, sesuai dengan poin kita yang ketiga, Allah mendatangkan kebaikan. Artinya Allah akan mengizinkan sesuatu yang tidak baik terjadi kepada anak-anaknya untuk mereka-rekakan sesuatu yang baik. Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya hidup dalam dosa, terhilang, sebab Allah mengasihi anak-anaknya. Jadi perhatikan sekali lagi, Roma 8 ayat 28. Kita harus memahami 3 hal. Yang pertama, Allah turut bekerja. Artinya Allah hadir dalam kehidupan saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua yang harus kita pahami, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Baik dalam kejadian yang baik, ataupun kejadian yang tidak baik. Kejadian yang tidak baik, Tuhan izinkan terjadi, karena akan Allah reka-rekakan menjadi baik. Dan yang ketiga, kita harus memahami bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Allah selalu ingin melakukan hal yang baik kepada saudara dan saya, anak-anaknya. Itu janjinya. Karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan untuk saudara dan saya. Tapi ingat, Roma 8 ayat 28, perhatikan ayatnya, tidak berakhir seperti hanya yang saya sebutkan tadi. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kalau yang gak mengasihi Dia, ya Allah tidak turut bekerja, saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan seperti ini. Kalau engkau mengasihi aku, lakukan segala perintahku. Lakukan seluruh perintahku. Kalau saudara dan saya mau melakukan seluruh perintah Tuhan, itu artinya kita mengasihi Dia. Dan Dia berjanji bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Jadi mari bangun hubungan yang intim dengan Allah. Lebih lagi, selalu saat teduh, baca firman Tuhan siang, malam, setiap hari. Bergaul akrab dengan Tuhan. Dan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Dia. Dan Dia akan selalu ada bersama kita. Bahkan Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Kita spesial di mata Dia. Kita adalah biji matanya. Kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jadi Allah tidak pernah salah.
Dia akan selalu melakukan hal-hal yang baik untuk saudara dan saya, untuk kita yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan bagimu, Tuhan Yesus, yang ajaib, yang luar biasa. Kami bersyukur, kami boleh merasakan penyertaan-Mu, hadirat-Mu saat ini di tempat kami masing-masing. Dan kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh lagi, sehingga kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, saat ini hamba berdoa untuk saudara-saudara yang mendengar. Mungkin di antara mereka ada yang sedang mengalami sakit, penyakit. Engkau jamah mereka dalam nama Yesus, sembuhkan. Karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Engkau. Engkau melihat anakmu yang sedang mendengarkan dan sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini, yang sedang terbaring sakit. Jamah dalam nama Yesus, jadilah sembuh sesuai dengan firman-Mu. Dan kami percaya Engkau juga akan melihat anak-anak Tuhan yang saat ini dalam persoalan pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar dalam nama Yesus, sesuai dengan firman Tuhan kami dengar pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan selalu mendatangkan kebaikan bagi kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus bergaul intim dengan Tuhan. Kami mau terus erat dengan Engkau. Karena kami tahu kami spesial di mata-Mu Tuhan. Kami biji mata-Mu. Kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus selalu ada bersama kami, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.